Selamat pagi teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan materi kita tentang vektor. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas vektor di ruang dimensi 2 atau di R2. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah penyajian vektor. Yang kedua adalah operasi aljabar pada vektor di R2. Dan yang ketiga adalah panjang vektor. Nah, untuk penyajian vektor, kita akan membahas tentang vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linier. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O. Titik O ini adalah titik 0,0. Perhatikan gambar vektor di bawah. Vektor posisi titik A dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi bisa dinyatakan dalam bentuk vektor baris, yaitu OA, karena berpangkal di titik O, yaitu X1, Y1. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk vektor kolom, yaitu OA sama dengan X1, Y1. Untuk vektor posisi titik B berarti OB ya. OB X2, Y2 bisa dinyatakan dalam bentuk vektor baris maupun vektor kolom. Nah, perhatikan vektor berikut. Jika titik A, koordinatnya adalah X1, Y1 dan B adalah X2, Y2, maka vektor AB dapat didefinisikan dengan AB sama dengan OB dikurangi OA. Jadi vektor AB itu bisa diperoleh dari vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Lihat ya, jadi vektor posisi yang belakang dikurangi vektor posisi yang depan. OB tadi X2, Y2, OA X1, Y1. Nah, proses mengurangkannya kita tinggal mengurangkan yang seletak. Hasilnya adalah X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Yang kedua adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan I atau I sama dengan 1, 0. Yang kedua, vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan J, yaitu J sama dengan 0, 1. Itu adalah vektor satuan. Berikutnya adalah vektor dalam bentuk kombinasi linier. Nah, coba perhatikan. Di sini ada vektor R. Nah, vektor R ini sama dengan X, I ditambah Y, J. Nah, vektor R ini disebut kombinasi linier dari vektor satuan I dan J. Ingat ya, I tadi vektor pada arah sumbu X, sedangkan J vektor pada arah sumbu Y. Jika M adalah skalar, maka berlaku M kali vektor R sama dengan M dikali XI plus YJ. Atau MR sama dengan MXI plus MYJ. Jadi M-nya dikalikan. Kita ke contoh. PQ adalah sebuah vektor dengan titik pangkal P dan titik ujung Q seperti gambar. Nah, ini ada PQ. Nah, kita diminta menyatakan PQ dalam bentuk vektor kolom dan dalam bentuk kombinasi linier I dan J. Kita bahas. Nah, titik P berada pada koordinat 3,1. Sedangkan titik Q berada pada koordinat 7,4. Nah, kita akan menyatakan PQ dalam bentuk vektor kolom. Nah,
PQ itu sama dengan OQ dikurangi OP. Jadi vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Jadi belakang dikurangi depan. Nah, hasilnya sama dengan XQ dikurangi XP, YQ dikurangi YP. XQ-nya tadi 7, XP-nya 3. Jadi 7 dikurangi 3, sedangkan Y-nya 4 dikurangi 1. Sehingga PQ dalam vektor kolom adalah 4, 3. Yang kedua, PQ dalam bentuk kombinasi linier I dan J. Nah, tadi kita sudah mencari PQ. PQ-nya adalah 4, 3. Sehingga bisa kita tuliskan PQ dalam bentuk kombinasi linier adalah 4I ditambah 3J. Jadi kita tambah I dan J. Kita lanjutkan ke operasi aljabar pada vektor di R2. Nah, yang akan kita pelajari adalah penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan dua vektor sama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penjumlahan vektor. Misal vektor U X1Y1 dan vektor V adalah X2Y2. Nah, nanti U ditambah V atau vektor U ditambah vektor V itu sama dengan X1Y1 ditambah X2Y2. Nah, kita tinggal menjumlahkan yang seletak. Jadi, hasilnya adalah X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Atau dalam bentuk baris dapat dituliskan vektor U ditambah vektor V, X1, Y1 ditambah X2, Y2. X-nya kita tambahkan menjadi X1 ditambah X2, Y-nya kita tambahkan Y1 ditambah Y2. Jadi mau dalam bentuk kolom atau baris sama saja tergantung soalnya. Catatan, unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di R2 adalah vektor 0. Nah, vektor 0 itu anggotanya atau komponennya adalah 0 semua. Sehingga mempunyai sifat vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U itu sendiri. Yang kedua, lawan dari vektor U X1Y1 adalah vektor negatif U, yaitu negatif X1 dan negatif Y1. Jadi kita kalikan negatif semua. Itu untuk mencari lawan dari vektor. Kita lanjutnya, berikutnya adalah pengurangan vektor. Misal vektor U sama dengan X1Y1, vektor V X2Y2. Nah, nanti untuk vektor U dikurangi vektor V, berarti X1Y1 dikurangi X2Y2. Ini juga mengurangkan elemen atau komponen yang seletak juga. X1 kurangi X2 dan Y1 dikurangi Y2. Atau dalam bentuk baris dapat dituliskan vektor U dikurangi vektor V, X1, Y1 dikurangi X2, Y2. Hasilnya adalah X1 dikurangi X2 dan Y1 dikurangi Y2. Berikutnya adalah perkalian skalar dengan vektor. Misal vektor U adalah X1Y1 dan K suatu konstanta. K dikali vektor U sama dengan K dikali X1Y1. Nah, ini tinggal masing-masing dikalikan dengan K. Sehingga hasilnya K dikali X1 dan K dikali Y1. Atau dalam bentuk baris dapat dituliskan K kali vektor U sama dengan K kali X1Y1, yaitu K kali X1, K kali Y1. Berikutnya adalah dua vektor sama. Misalkan ada vektor U, X1Y1 dan vektor V, X2Y2. Dua vektor U dan V dikatakan sama, jadi vektor U sama dengan vektor V. Atau X1Y1 sama dengan X2Y2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Kita ke contoh soal yang pertama.
Diketahui vektor A 2, negatif 1, vektor B 3, 4, dan vektor C negatif 5, 2. Kita diminta mencari 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B dikurangi 5 kali vektor C. Mari kita selesaikan. Nah, kita ganti vektor A, B, C sesuai yang diketahui. Nah, kita kerjakan bersama. 2 kali vektor A berarti 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 1, negatif 2. Ini juga 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Ini 5 kali negatif 5, negatif 25. 5 kali 2, 10. Nah, sehingga kita peroleh ini. Kita kerjakan yang depan dulu. 4 ditambah 9, 13. Negatif 2 ditambah 12, 10. Sehingga hasilnya 13, 10 dikurangi negatif 25, 10. Sehingga hasilnya adalah 38, 0. Mudah ya? Kita ke contoh yang kedua. Diketahui vektor P dalam bentuk kombinasi linier yaitu 2i plus 3j dan vektor Q sama dengan negatif 5i ditambah 4j. Kita diminta mencari 4P ditambah 3Q. Kita selesaikan bersama. P dan Q kita ganti dulu sesuai dengan diketahuinya. Nah, kemudian kita kalikan. 4 dikali 2i, 8i. 4 dikali 3j, 12j. Yang belakang juga 3 dikali negatif 5i, negatif 15i, dan 3 dikali 4j, 12j. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan yang sama, jadi I dioperasikan dengan I, J dengan J. Sehingga 8I dikurangi 15I, berarti negatif 7I. 12J ditambah 12J, 24J. Sehingga hasil dari 4P ditambah 3Q adalah negatif 7I ditambah 24J. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui koordinat titik A adalah 3,7 dan koordinat titik B adalah negatif 5,3. Titik C adalah sebuah titik pada garis AP sehingga vektor AC sama dengan setengah kali vektor AP. Kita diminta menentukan vektor yang diwakili oleh AB, vektor yang diwakili oleh AC, dan yang terakhir adalah koordinat titik C. Nah, kita cari dulu AP. Nah, vektor AP itu diperoleh dari OB dikurangi OA. Vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Ingat ya, dari belakang dikurangi yang depan. Vektor posisi B adalah negatif 5, 3. Vektor posisi A, 3, 7. Sehingga hasilnya negatif 5 dikurangi 3, negatif 8. 3 dikurangi 7, negatif 4. Untuk AC, nah AC di sini sudah diketahui AC sama dengan setengah kali vektor AB. Berarti setengah kali vektor AB yang sudah kita peroleh adalah negatif 8 dan negatif 4. Sehingga AC sama dengan negatif 4, negatif 2. Kita cari koordinat titik C. Nah, misalkan koordinat titik C adalah X, Y, sehingga vektor posisi C atau OC-nya adalah X, Y. Nah, AC itu diperoleh dari OC dikurangi OA. OC tadi XY, OA-nya adalah 3, 7. Sehingga AC diperoleh X dikurangi 3, Y dikurangi 7. Nah, ingat tadi kita sudah mencari AC. AC tadi negatif 4, negatif 2. Ini sama dengan X dikurangi 3, Y dikurangi 7. Nah, berdasarkan kesamaan vektor, maka kita peroleh persamaan yang pertama adalah X dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Negatif 3 pindah ruas menjadi plus 3 sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Kesamaan yang kedua adalah Y dikurangi 7 sama dengan negatif 2.
Min 7 pindah ruas jadi plus 7, sehingga Y-nya ketemu 5. Jadi koordinat titik C-nya adalah negatif 1,5. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ke panjang vektor. Misalkan diketahui vektor A, yaitu X1, Y1 dan vektor B, X2, Y2. Nah, kita akan mencari panjang vektor A. Nah, panjang vektor A simbolnya seperti ini. Ini membacanya adalah panjang vektor A. Karena komponennya X1, Y1, panjang vektor A sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sedangkan panjang vektor B, ini simbolnya membacanya panjang vektor B, komponennya tadi X2, Y2. Sehingga panjang vektor B sama dengan akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Itu adalah panjang vektor A dan panjang vektor B. Misal kita mempunyai titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Nah, kita sudah mencari di atas ya, bahwa vektor AB didefinisikan dengan OB dikurangi OA. Yang hasilnya X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Sehingga panjang vektor AB-nya adalah, ini ya, membacanya panjang vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, jika terdapat dua vektor A dan B yang mengapit sudut alfa, maka besar atau panjang vektor dapat ditentukan dengan rumus berikut. Jadi kalau dua vektornya membentuk sudut, nanti besar atau panjang vektornya rumusnya ini. Yang pertama adalah panjang A ditambah B. Itu diperoleh dari akar dari panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 kali panjang A panjang B kosinus alfa. Sedangkan untuk panjang A dikurangi B sama dengan akar panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurangi 2 kali panjang A panjang B kosinus alfa. Jadi perbedaan di antara dua rumus ini pada tanda ini ya. Yang atas ditambah. Jadi kalau ini ditambah, di sini ditambah. Kalau dikurang, di sini dikurang. Itu adalah panjang vektor jika dua vektornya membentuk sudut. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui vektor A sama dengan 3i plus 4c dan vektor B adalah 12i min 5c. Tentukan yang pertama panjang A, kedua panjang B, yang ketiga panjang A dikurangi B. Kita selesaikan bersama. Panjang A. Nah, di sini komponen A-nya adalah 3 dan 4, sehingga panjang A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 16, sama dengan akar 25. Jadi panjang vektor A adalah 5. Kemudian panjang vektor B sama dengan, nah di sini komponennya adalah 12 dan negatif 5. Sehingga panjang vektor B sama dengan akar 12 kuadrat ditambah negatif 5 dikuadratkan. Sama dengan akar 144 ditambah 25. Sama dengan akar 169 yaitu 13. Jadi panjang vektor B adalah 13. Yang C. Nah, di sini kan kita mencari panjang A dikurangi B. Nah, kita bisa mencari dulu vektor A dikurangi vektor B dulu supaya lebih mudah. Vektor A dikurangi vektor B, berarti 34 dikurangi 12 negatif 5. 3 dikurangi 12 negatif 9,
4 dikurangi negatif 5, 9. Setelah itu baru kita mencari panjang A dikurangi B. Sama dengan tadi kita peroleh hasilnya adalah negatif 9 dan 9. Berarti akar negatif 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan akar 81 ditambah 81. Akar 162 kita sederhanakan menjadi 9 akar 2. Sehingga panjang A dikurangi B adalah 9 akar 2. Misal kita mau mencari panjang A ditambah B. Nah, kita bisa mencari dulu vektor A ditambah vektor B. Baru setelah itu kita cari panjangnya. Contoh yang kedua. Diketahui vektor A dan vektor B di R2. Jika panjang A sama dengan 5, panjang B sama dengan 7, dan panjang A ditambah B sama dengan akar 105, kita diminta mencari panjang vektor A dikurangi vektor B. Mari kita selesaikan. Nah, panjang vektor A ditambah B. Tadi rumusnya adalah akar panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 panjang A panjang B kosinus alfa. Nah, ini sama dengan akar 105. Nah, ingat ya, panjang A ditambah B dan panjang A dikurangi B perbedaannya hanya ditanda ini ya. Kalau ditambah di sini ditambah, kalau dikurangi di sini dikurangi. Sehingga untuk mencari panjang A dikurangi B, di sini panjang A sudah tahu, panjang B sudah tahu, kita tinggal mencari 2 kali panjang A panjang B kosinus alfa. Nah, karena dua-duanya ada akar, kita kuadratkan sehingga di depan akarnya hilang, belakang juga ya. Nah, panjang A panjang B, tadi panjang A 5, panjang B 7. 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49. Nah, kenapa di sini tidak saya ganti? Karena nanti kita akan menggunakan 2 kali panjang A panjang B kosinus alfa untuk mencari panjang A dikurangi B. Jadi tidak perlu dicari, nggak apa-apa. Tidak perlu diganti dengan angka. Nah, kita peroleh 2 panjang A panjang B kosinus alfa. 25 ditambah 49 itu 74. Pindah ruas menjadi negatif 74. Sehingga 2 kali panjang A panjang B kosinus alfa ketemu 31. Nah, setelah itu baru kita cari panjang A dikurangi B. Rumusnya adalah akar panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurangi 2 panjang A panjang B kosinus alfa. Sehingga hasilnya adalah akar panjang A kuadrat tadi 25, panjang B kuadrat adalah 49, dan 2 panjang A panjang B kosinus alfa tadi kita sudah memperoleh 31. Sehingga hasilnya adalah akar 43. Jadi panjang vektor A dikurangi vektor B adalah akar 43. Karena tidak bisa disederhanakan ya kita tulis saja akar 43. Oke teman-teman, demikian materi yang kita bahas pada sesi kali ini. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya yaitu vektor di R3. Tetap semangat belajar matematika dan jangan lupa untuk terus banyak berlatih.